누나, 나 여자라고 안 봐줘. Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas alur cerita film Korea super seru yang tayang pada tahun 2019 lalu dengan judul Extreme Job. Film ini menceritakan tentang sebuah tim yang beranggotakan polisi yang menyamar menjadi penjual ayam goreng untuk membuntuti kelompok pengedar narkoba. Anggota tim kepolisian itu berisi ketua Go, satu-satunya polisi wanita yaitu Yang, dan 3 orang polisi lain yaitu Ma, Jae-hoon, dan juga Yang Ho. Tapi gimana jadinya ya jika penyamarannya itu malah menghasilkan kesuksesan besar dan menghasilkan banyak uang? Langsung aja kita masuk ke scene pertama film ini. Scene pertama film ini dibuka dengan sekelompok penjudi yang sedang asik mengobrol. Tiba-tiba saja seseorang muncul dan menendang jendela apartemen itu. Ternyata para polisi muncul sembari menggantung pada sebuah tali demi menyergap para kriminal tersebut. Tim kepolisian tersebut tampak sangat payah dalam berupaya menangani para kriminal ini. Terlihat dari Yang dan juga Go yang terus saja bergelantungan tanpa berhasil masuk ke dalam apartemen itu. Yang Ho dan Jae-hoon bersiap menyergap para kriminal itu dari balik pintu untuk berjaga-jaga jika saja mereka kabur melalui pintu depan. Karena tingkah para polisi itu yang begitu payah, salah seorang kriminal itu akhirnya kabur dan melompat melalui jendela kaca dan berguling ke bawah. Akhirnya, Yang Ho, dan Jae-ho pun berusaha keras berlari dan mengejar penjudi itu di jalan. Ma yang melihat proses pengejaran itu turut berpartisipasi dengan mengendarai motor dan menabrakkan motornya pada penjudi itu. Penjudi itu masih bersikuku untuk kabur hingga akhirnya penjudi tersebut tertabrak oleh sebuah bis yang akhirnya menyebabkan kekacauan berupa tabrakan beruntun yang sangat parah. Karena kekacauan dan kegagalan itu, tim mereka terancam akan dibubarkan oleh atasannya karena mereka semua selalu gagal dalam menangkap kriminal, bahkan kelas teri sekalipun. Di sisi lain, tim polisi lain yang diketuai oleh Ketua Choi mendapatkan kenaikan jabatan karena telah berhasil melakukan penangkapan besar. Hal itu tentu saja membuat tim dari Ketua Go semakin diejek. Karena kasihan, Ketua Choi akhirnya mengajak tim Ketua Go untuk makan bersama. Di acara makan bersama itu, Ketua Choi memberikan sebuah informasi penting mengenai sekelompok jaringan pengedar narkoba besar yang dipimpin oleh Lee Mo-bae. Selain itu, jika tim Ketua Go berhasil menangkap kelompok itu, ia dan kelompoknya sendiri juga akan meringkus Hong Sang-pil, anak buah dari Lee Mo-bae. Tempat persembunyian jaringan pengedar narkoba itu salah satunya terletak tepat di depan sebuah rumah makan yang menjual ayam goreng. Ketua Go meminta Jae-hoon untuk menyamar dan mengintai di daerah sekitar, namun tidak membuahkan hasil dalam beberapa hari. Ma yang sedang mengintai dari atap gedung malah terkena tuduhan dari seorang ibu-ibu yang mengira Ma adalah seorang pengintip. Hal itu tentu saja membuahkan sebuah masalah. Mereka didatangi 2 orang polisi sekitar yang mendapatkan laporan dari ibu-ibu tadi. 뭐라고요? 말씀을 Karena tidak ingin identitas mereka terbongkar, mereka akhirnya hanya bisa pasrah. Di saat yang bersamaan, para pengedar narkoba yang mereka intai tiba-tiba saja lewat.
Mereka akhirnya sepakat untuk menunjukkan kartu anggota kepolisiannya saat diringkus di dalam mobil. Beberapa hari berlalu, tim polisi ini hanya duduk dan mengintai sembari menyantap ayam goreng. Hingga suatu ketika, Lemo B akhirnya muncul di sana. Saat penyamaran mereka hampir diketahui oleh pemilik rumah makan yang curiga dengan gerak-gerik mereka, mereka akhirnya sibuk menutupi identitasnya dan malah kehilangan jejak Lemo B. Dari situ, mereka akhirnya berdebat tentang cara apa yang efektif untuk meningkatkan upaya pengintaian mereka. Tiba-tiba, mereka melihat seorang abang Gojek yang sedang mengantar sebuah makanan ke gedung yang sedang mereka intai. Hal itu membuat mereka memiliki ide untuk menyamar sebagai abang Gojek untuk masuk ke dalam gedung itu. Mereka akhirnya menyampaikan niatnya kepada pemilik restoran ayam itu. Sayangnya, pemilik restoran itu sendiri mengatakan bahwa ia akan segera menutup rumah makan miliknya itu karena sepi pelanggan. Tim polisi itu akhirnya berencana untuk membeli restoran ayam itu untuk memudahkan mereka mengintai. Namun sayangnya, mereka tentu tidak memiliki banyak uang. Scene berpindah saat Ketua Go tiba di rumah. Istri dari Ketua Go tampak selalu marah-marah karena suaminya tidak pernah membawa uang yang cukup untuk keberlangsungan hidup mereka. Ketua Go dengan usianya yang tidak muda lagi tidak pernah merasakan kenaikan jabatan. Dari situlah Ketua Go bersikukuh untuk berhasil mengungkap kasus ini demi kesejahteraan anak dan juga istrinya. Keesokan harinya, Ketua Go akhirnya menemui atasannya untuk mengajukan biaya untuk membeli restoran ayam itu demi kelancaran pengintaian. Hal itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh sang atasan. Dengan tekadnya yang sudah bulat, akhirnya Ketua Go membeli restoran itu dengan menggunakan uang pribadinya. Sehari-hari, kedai ayam tersebut akhirnya digunakan sebagai tempat untuk memantau gerak-gerik penjahat incaran mereka, seperti memasang penyadap untuk mendengarkan semua percakapan penting dari para penjahat itu. Tanpa mereka duga, mereka kedatangan beberapa pembeli dari hari ke hari. Hal itu membuat mereka cukup kesal karena mereka sama sekali tidak mempersiapkan ayam untuk mereka jual. Tidak lama, datanglah ibu-ibu yang sebelumnya sempat mengira Ma adalah seorang pengintip. Ketua Go akhirnya memberitahu bahwa mereka adalah pemilik baru dari restoran ayam itu. Tidak disangka juga, datanglah para pengedar narkoba itu ke dalam restoran untuk memesan ayam goreng. Sayangnya, Ketua Go harus beralasan restoran mereka baru saja buka sehingga mereka belum menyediakan stok ayam. Tim polisi itu akhirnya memutuskan untuk mencoba menjual beberapa ayam goreng dengan harapan para pengedar narkoba itu akan memesan. Karena terus-menerus berdebat tentang siapa yang harus memasak, Ketua Go akhirnya memutuskan bahwa mereka berempat harus mencoba memasak ayam goreng dengan versi mereka masing-masing. Ternyata ayam goreng milik Ma memiliki rasa yang paling enak daripada milik yang lain yang terasa gosong dan bahkan digoreng utuh tanpa dipotong-potong. Akhirnya diputuskanlah bahwa Ma adalah koki dari restoran ayam mereka. 잠깐만, 뭐라고? Tiba-tiba datang sepasang pembeli yang memesan satu porsi ayam bumbu. Ketua Go akhirnya meminta Ma untuk memikirkan bumbu apa yang harus disediakan pada ayam goreng mereka. Tidak disangka, bumbu milik keluarga Ma itu dianggap sangat enak oleh kedua pembeli itu. Tanpa diduga, hari itu menjadi awal mula restoran ayam mereka menjadi sangat ramai dikunjungi oleh para pembeli. Para polisi itu tentu saja merasa sangat kewalahan meladeni semua pembeli yang sangat berantusias memesan ayam goreng mereka hingga rela antri sangat panjang.
Di sisi lain, mereka merasa cukup kesal juga dengan restoran mereka yang malah menjadi sukses. Hal itu tentu saja sangat mengganggu kegiatan mereka untuk mengintai para pengedar narkoba itu. Mereka berusaha menaikkan harga ayam mereka menjadi sangat mahal, namun ternyata hal tersebut merupakan upaya yang sia-sia. Bukannya sepi pengunjung, restoran ayam itu malah semakin ramai dan didatangi semakin banyak lagi pembeli. Bahkan, wartawan dari TV menawarkan restoran mereka untuk diliput dan diperkenalkan di televisi. Tentu saja, Ketua Go menolaknya karena takut identitas polisi mereka jadi terbongkar. Malam harinya, Yang Ho yang sedang sibuk mengintai di luar melihat kedatangan ketua pengedar narkoba itu. Ia mencoba menghubungi Ketua Go dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Karena ramai dan sibuknya keadaan restoran, mereka tidak memiliki kesempatan untuk merespon panggilan dari Yang Ho. Yang Ho akhirnya memutuskan mengejar para pengedar narkoba itu sendiri. Sayangnya, Yang Ho kehilangan jejak dari para pengedar itu saat tiba-tiba saja mobil para pengedar itu berpencar di sebuah perempatan. Yang Ho akhirnya kembali ke restoran dengan perasaan kesal karena merasa tidak mendapatkan bantuan dari timnya. Kekesalan itu justru dibalas satu persatu, mulai dari Ma yang merasa sangat lelah karena memasak banyak sekali ayam dan terkena minyak panas, Ketua Go yang sibuk menerima pesanan, Jae-hoon yang mengiris berkilo-kilo daun bawang, dan Jang yang telah membersihkan banyak sekali meja pelanggan. Akhirnya, mereka berlima mendapatkan panggilan dari atasan mereka. Sang atasan begitu marah karena laporan harian mereka sepanjang waktu hanyalah berisi menyamar, dan juga menyamar. Belum sempat atasan mereka membubarkan dan memecat tim mereka, Ketua Go mendapatkan pesanan dari apartemen para pengedar narkoba yang sedang mereka intai. Mereka dengan semangat kembali ke restoran dan mempersiapkan ayam serta strategi mereka di kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu sekian lama. Yang mencengangkan, ternyata pemesan ayam goreng dari apartemen itu bukanlah para pengedar narkoba, melainkan ibu-ibu dan karyawannya yang baru saja membeli apartemen bekas para pengedar narkoba itu. Mereka bahkan tidak menyadari sejak kapan para pengedar narkoba itu pergi. Ditambah, para wartawan yang kesal ditolak oleh restoran mereka menyebarkan rumor tidak sedap tentang restoran ayam mereka. Berita buruk tentang restoran mereka akhirnya sampai juga di telinga kelompok pengedar narkoba Lemo B. Salah seorang penasehat keuangannya memberikan saran untuk bekerja sama dengan bisnis ayam itu untuk menyamarkan proses produksi dan pengedaran narkoba mereka. Tawaran tersebut awalnya ditolak mentah-mentah oleh Ketua Go dan juga timnya. Namun, karena antek-antek Lemo B itu menyodorkan banyak sekali uang di dalam koper, Ketua Go dan anggota yang lain akhirnya tidak kuasa untuk menolak tawaran itu. Yang Ho diam-diam memperhatikan dan menyelidiki rekan bisnisnya yang menawarkan kerjasama itu. Namun, perusahaan rekan bisnisnya itu tidak terbukti memiliki catatan kriminal yang buruk. Esok harinya, Ketua Go dan timnya memulai usahanya kembali dari awal dengan perbaikan restoran dan juga pelayanan yang lebih mantap. Belum lagi, kedai Ketua Go sudah memiliki cabang di mana-mana. Karena sukses memproduksi narkoba besar-besaran dengan berkedok pabrik ayam goreng dan mengedarkannya melalui banyak restoran cabang, Lemo B akhirnya mendatangi Taechang, bandar narkoba yang sangat sukses, untuk bekerja sama mengedarkan narkoba dan menguasai pasar Korea. Dari hari ke hari, bisnis kedai ayam milik Ketua Go memiliki pembeli yang semakin meningkat. Namun, ia mendapatkan banyak sekali laporan yang aneh mengenai tingkah dari para karyawan yang bekerja di restoran-restoran cabang yang lainnya.
Hal itu tentu saja membuat Ketua Go dan yang lainnya kesal karena rekan bisnisnya membuat merek restoran ayam milik mereka jadi tercoreng. Dari sini, mereka akhirnya mencoba menyelidiki cabang-cabang dari restoran ayamnya. Akhirnya, mereka menemukan kejanggalan bahwa para pembeli ayam langsung saja membuang ayamnya sesaat setelah mereka menerima kiriman ayam tersebut. Mereka akhirnya menemukan bahwa orang-orang tersebut memesan ayam mereka berkali-kali. Setelah Ketua Go berhasil menemui pembeli yang telah ia dan timnya curigai, ia menyadari bahwa para pembeli itu adalah para pecandu narkoba. Mereka sengaja membeli ayam goreng itu berkali-kali hanya untuk mengambil narkoba yang diselipkan di dalam setiap kiriman ayam. Ma, yang ditugaskan untuk memantau restoran-restoran cabang, akhirnya mendatangi salah satu restoran cabang dan berakhir dikeroyok oleh para pengedar narkoba itu. Ma akhirnya ditangkap dan disekap oleh mereka hingga akhirnya terbongkarlah kedok mereka sebagai polisi. Esok harinya, tanpa disengaja, Jae-hoon dengan bodohnya mencoba mengisap sabu-sabu yang telah mereka temukan. Alhasil, dia akhirnya teler dan tidak memiliki kesadaran yang penuh. Ketua Go dan yang lainnya juga merasa keheranan karena Ma tidak kunjung kembali sejak kemarin. Karena merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya mendatangi kantor rekan bisnis waralabanya, namun mereka tidak mendapati siapapun di kantor itu. Tidak lama setelah itu, Yang akhirnya mendapatkan video call dari rekannya Ma yang tidak kunjung kembali. Tidak disangka, panggilan itu dilakukan oleh orang lain dan menunjukkan kondisi Ma yang sedang disekap. Untung saja, Yang berhasil melacak keberadaan Ma melalui aplikasi penunjuk lokasi. Di sisi lain, tim Ketua Choi berhasil menemukan keberadaan anak buah Lee Moo-bae yaitu Ho Sang-pil dan berusaha menangkapnya, namun sayangnya anggota tim Ketua Choi malah dihajar habis-habisan oleh para kawanan Ho Sang-pil. Untung saja mobil Ho Sang-pil dan kawanannya tertabrak oleh bis umum sehingga tim Ketua Choi berhasil mengamankan Ho Sang-pil dan kawanannya. Di sisi lain, Ma berhasil melepaskan diri saat disekap oleh anak buah Lee Moo-bae dan menghajar mereka semua, termasuk laki-laki yang telah mengelabuinya dan timnya sebagai rekan kerja bisnis. Ma akhirnya mengikuti sebuah truk dan berjalan pergi dari tempatnya disekap. Ketua Go dan yang lain merasa kebingungan karena lokasi dari Ma berjalan berubah. Tanpa disadari, truk yang ditumpangi oleh Ma itu berjalan melewati mereka yang sedang kebingungan melihat lokasi Ma di handphone Yang. Ma akhirnya tiba di sebuah pelabuhan tempat Tae-chang dan juga Lee Moo-bae sedang melakukan transaksi. Di tengah transaksi itu, Ma berinisiatif menyalakan sirine dari handphonenya untuk membuat mereka semua ketakutan. Karena mengira Lee Moo-bae membuatnya dikepung polisi, Tae-chang dan kawan-kawanannya akhirnya saling menyerang dengan kubu Lee Moo-bae. Tidak lama kemudian, datanglah Ketua Go dan yang lainnya. Mereka memfoto Lee Moo-bae dan Tae-chang untuk dikirim kepada Ketua Choi. Mereka berlima akhirnya turun tangan untuk menyergap semua kawanan bandar narkoba itu. Dari sinilah diketahui bahwa mereka berlima memiliki keahlian yang sangat baik dalam bertarung, meskipun sering terlihat sangat bodoh saat membuat rencana penyergapan. Ma sendiri adalah mantan atlet judo yang sangat hebat, sedangkan Yang Ho adalah mantan pasukan khusus Angkatan Laut. Tidak main-main, Yang ternyata adalah seorang juara Muay Thai. Panggilan aslinya sendiri adalah Master Yang. Jae-hoon yang saat itu masih teler karena efek sabu-sabunya tadi pagi merupakan mantan atlet baseball yang memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa merasakan sakit saat dipukuli. Dan yang terakhir
adalah Ketua Go yang dianggap sebagai orang yang tangguh bak zombie yang tidak mudah mati walaupun sudah ditusuk berkali-kali. Akhirnya, semua kawanan bandar narkoba itu bisa dilumpuhkan. Limo B sendiri hampir saja berhasil kabur dengan menaiki sebuah kapal mesin. Untungnya, Ketua Go berhasil mengikutinya dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Perkelahian itu akhirnya tentu saja dimenangkan oleh Ketua Go. Saat akhirnya Ketua Choi tiba, ia menemukan bahwa semua bandar narkoba dan antek-anteknya itu telah berhasil diringkus dan dilumpuhkan. Ketua Choi akhirnya memutuskan untuk memanggil ambulans saja untuk merawat Ketua Go dan juga anggota timnya yang cukup babak belur. Di akhir scene, kita ditunjukkan fakta di mana Yang dan Ma ternyata saling mencintai satu sama lain. Ditambah, mereka berlima akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat secara bersamaan setelah sekian lama. Filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.